Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. May yu'tihi mu'minan qad 'amilas solihati fa ulaika humud darajatul ula. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulil karim wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Masyiral muslimin muslimat, jamaah tarawih yang sama berbahagia, alhamdulillah patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa syukur yang setinggi-tingginya, rasa syukur yang sebesar-besarnya. Oleh karena alhamdulillah kita telah diberi begitu banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nikmat terbesarnya alhamdulillah tidak pernah meninggalkan kita, yaitu iman dan Islam. Sebab iman dan Islam inilah nikmat terbesar dalam kehidupan manusia, karena Allah hanya akan menilai dan memberikan kemuliaan kepada kita orang-orang yang beriman kepadanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Salam salawat kita kirimkan pula kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang tentu kita semua sebagai umatnya berharap semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat nanti, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pengakuan kepada kita bahwa kita adalah umatnya, dan semoga saja kita adalah merupakan salah satu di antara orang-orang yang mendapatkan syafaat, bantuan, pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyiral muslimin muslimat jamaah tarawih yang sama berbahagia, panitia memberikan amanah kepada saya, kepada kami, untuk menyampaikan ceramah yang berjudul, jadi kalau ada anak-anak yang bawa buku supaya tidak bertanya lagi, ditulis sesuai dengan judul yang diberikan kepada kami, yaitu amalan kecil tapi bernilai besar. Ya. Jadi amalannya, perbuatannya kecil tapi pahalanya besar. Kalau kita umpamakan atau kalau kita datang ke masjid ini mengejar pahala, ataukah kita datang untuk memenuhi kewajiban? Jadi saya mau bertanya dulu. Pertama, apakah kita datang untuk memenuhi kewajiban kita selaku orang yang beriman kepada Allah, ataukah kita datang dengan berharap pahala besar? Bagaimana Pak Ibu? Dua-duanya. Jadi kita datang memenuhi kewajiban kita selaku orang yang beriman, dan tentu berharap dari amalan kita ini agar kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Prinsip dagang, ya kalau pengusaha tentu mengatakan, ya prinsip ekonomi adalah mengeluarkan modal kecil untuk sebuah usaha tapi mengharapkan laba yang besar. Dalam Islam ada usaha kita yang kecil tapi mendapatkan yang besar, dan itu yang akan kami sampaikan pada malam hari ini. Tentu kita semua memiliki keinginan untuk mendapatkan pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan tentu kalau kita mengikuti prinsip ekonomi ini, maka tentu ada di Islam. Ya. Jadi dalam perdagangan itu mengeluarkan biaya besar, pasti untungnya juga besar. Mengeluarkan modal besar, pasti labanya juga besar. Dalam Islam juga ada seperti itu. Makanya seperti misalnya kita contohkan,
Haji itu memerlukan biaya besar. Tapi makanya tidak semua orang dipanggil ke sana. Karena modalnya besar. Kalau sekarang untuk sampai di sana mungkin minimal biayanya untuk umroh itu 30-an juta. Tentu ini bukan uang kecil bagi saya. Bapak Ibu sekalian yang shalawat Allah, kalau kita sempat melaksanakan umroh dan sholat di Makkah atau di tanah suci Makkah, Masjidil Haram, maka satu kali sholat di sana maka nilainya sama dengan ketika kita sholat di luar Makkah, di luar Masjidil Haram itu 100.000 kali. Tapi kan kita harus keluarkan uang besar juga. Kita sholat di Madinah, pahalanya satu kali perbandingannya satu kali kita sholat di Madinah sama dengan kita sholat di luar Madinah 1000 kali. Tapi kan biayanya besar. Oleh karena itu pada malam hari ini panitia memberikan kepada kami bagaimana supaya perbuatan kami bisa senilai dengan ibadah haji itu. Bagi orang-orang yang tidak memiliki kemampuan, Allah itu maha adil, Allah itu maha bijaksana. Tentu semua umat Islam berharap bisa menunaikan ibadah di tanah suci. Tapi kan minimal kita harus punya kemampuan 3. 1, mampu fisik. 2, mampu secara ekonomi. 3, mampu secara ilmu. Barulah kita memenuhi panggilan atau memenuhi persyaratan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Nah, bagaimana supaya kami orang miskin juga bisa mendapatkan pahala sama setara dengan haji itu? Maka Rasulullah SAW sangat bijaksana dan beliau mengatakan siapa yang melaksanakan ibadah sholat berjamaah secara telaten terus menerus tanpa kalau tidak ada uzur, maka dia akan selalu datang sholat berjamaah. Bahkan dalam sebuah hadis katakan kalau 1 tahun kita tidak meninggalkan sholat berjamaah dan tidak meninggalkan sholat Jumat, maka nilai pahalanya sama dengan haji. Jadi orang miskin insya Allah di hari akhirat nanti bisa juga mendapatkan pahala yang setara dengan haji itu. Jadi sholat berjamaah. Kenapa? Karena sholat ini memang adalah sangat penting karena kita tahu semua, ya tahu sama-sama bahwa sholat adalah merupakan tiang agama. Makanya diberikan nilai pahala besar. Tiang agama. As-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad hadamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Solat itu tiang agama. Siapa yang menegakkan solat berarti dia telah menegakkan agama, dan siapa yang tidak menegakkan solat berarti dia meruntuhkan agama. 1. Yang kedua, pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala yang setara dengan haji, ya, walaupun kita tidak haji adalah yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Kalau kita masih punya orang tua, maka kita harus berbakti kepadanya, karena Allah Subhanahu wa taala menetapkan hal itu. Ya. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibra ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff, dan seterusnya. Jadi kita berkewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Kalau ada yang memiliki orang tua dan dia tidak mendapatkan maaf dari kedua orang tuanya dari dosa dan kesalahan yang dia lakukan, maka sholat, puasa, taruh yang kita lakukan itu sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Oleh karenanya berbakti kepada kedua orang tua ini adalah penting. Dan Rasulullah pernah didatangi oleh seorang pemuda. Pemuda itu mengatakan, saya ingin berangkat berperang bersamamu ya Rasulullah. Tapi orang itu atau pemuda itu tidak memiliki kemampuan untuk ikut berperang. Maka Rasulullah mengatakan, apakah masih ada orang tuamu? Bilang, masih ada ibuku, kalau ayahku sudah meninggal.
Kalau begitu kau rawat ibumu, kau berbakti kepada ibumu, maka kau akan mendapatkan pahala setara dengan jihad, setara dengan haji dan umroh. Ini berbakti kepada kedua orang tua. Dan ridhonya kedua orang tua adalah ridhonya Allah. Ridallah fi ridal walidain, suhtullah fi suhtul walidain. Allah akan ridho terhadap kita, akan hidup kita kalau kedua orang tua kita ridho. Dan Allah akan murka, Allah akan marah kepada kita kalau kita durhaka kepada keduanya. Masyiral muslimin muslimat jamaah tarawih yang sama berbahagia. Yang ketiga, apa yang kami lakukan sehingga bisa mendapatkan pahala besar adalah zikir, berzikir sesudah sholat subuh. Jadi yang buru-buru juga pergi kalau tidak ada jam penting, tinggal magi dulu berzikir, berzikir hingga pagi dan sholat 2 rakaat. Ya, sesudah kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita mendapatkan pahala setara dengan haji. Besar pahalanya untuk kita berzikir, dan zikir itu tentu kita tahu bahwa dia adalah obat hati. Ya, siapa yang ingin tenang hatinya, siapa yang ingin tenteram hatinya, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Syaratnya untuk bisa tenang kita punya hati adalah, tenteram kita punya jiwa adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, banyak berzikir kepada Allah, maka Allah akan memberikan ketenangan dalam hidup kita, Allah akan memberikan jiwa yang tentram dalam kehidupan kita insyaallah. Bapak Ibu sekalian, insyaallah Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang keempat adalah kalau kita mau mendapatkan pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan modal kecil. Ya, modal kecil karena tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan uang. Apa itu? Datang ke masjid menuntut ilmu. Di tempat ini kita tahu bahwa di samping masjid itu adalah tempat beribadah, maka tempat menuntut ilmu juga. Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang selalu duduk dalam sebuah majelis agama, ya apalagi kalau di masjid ini, masjid Tamaga sekali. Saya belum pernah masuk di sebuah perumahan ada masjid besar begini. Banyak apa warna orang di sini di? Alhamdulillah. Biar tidak banyak, yang penting semua rajin menyumbang 10.000, 10.000, 10.000. Tapi kali banyak, karena di sini masjidnya besar, jamaah juga banyak. Biasa ada masjid Pak besar, tidak ada jamaah. Nah, ini karena tidak penuh, karena anak keluar main. Biar mi Pak, ya nanti kalau besar-besar tidak main-main itu di luar, masuk Tommy dulu. Ya Bapak Ibu sekalian, insyaallah Allah. Rasulullah mengatakan, siapa yang menyiapkan waktunya untuk duduk dalam sebuah majelis agama, ya mendengarkan ceramah agama, mendengarkan ilmu-ilmu, ya dari seseorang yang mengajar, ya maka dia akan diberikan kemuliaan. Ya, kemuliaannya apa? Kan kita tahu dari Utsman bin Affan, ya. An Utsman ibnu Affan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Ya. Dari Utsman bin Affan berkata, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, orang yang mulia adalah mereka yang menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu itu kepada orang lain. Menuntut ilmu agama, apakah itu melalui ya belajar Al-Qur'an kemudian mengajarkannya. Di sini mantalam Al-Qur'an wa 'allamahu. Siapa yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya, maka dia akan memperoleh kemuliaan. Bapak Ibu sekalian, insyaallah Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang menuntut ilmu itu kata Rasulullah SAW di akhirat nanti akan dimudahkan jalannya ke surga. Siapa kira-kira yang tidak mau masuk surga? Siapa kira-kira yang tidak mau dimudahkan jalan ke surga? Insya Allah kita adalah salah satu di antaranya orang-orang yang akan diberikan kemudahan untuk masuk ke dalam surga dan diundang, dipanggil. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin.
Kita semua tentu berharap dan mari kita berdoa serta berusaha untuk mencapai itu. Karena sesuatu yang kita inginkan tidak mungkin akan kita peroleh hanya dengan sebuah doa, tetapi dibarengi dengan sebuah usaha yang sungguh-sungguh. Maka insya Allah keinginan, mimpi itu pasti akan tiba, mimpi itu pasti akan jadi nyata kalau kita berusaha sungguh-sungguh. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.